Dikatakan pula bahwa kaum Ad dikenal sebagai kaum yang memiliki postur tubuh yang besar, kekar, dan gagah. Ukuran tubuh kaum Ad diketahui sangat besar layaknya raksasa. Namun kaum tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimusnahkan serta tidak memiliki anak keturunan sebagai generasi penerusnya. Mereka adalah orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat ke Laut Asin. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, ia bisa menghancurkan dari semua sisinya. Dikatakan tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazahnya. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Kaum tersebut diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sikap dan perilaku serta kerasnya penentangan yang dilakukan kepada Nabi Hud alaihissalam dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad hidup di tengah perkembangan zaman yang maju, megah, dan artistik dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Namun begitu, kaum Ad memiliki sifat munafik sehingga enggan bersyukur apalagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru menyembah patung-patung berhala yang mereka ciptakan sendiri. Kondisi peradaban kaum Ad sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Hud alaihissalam agar mengajak kaum Ad untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski telah diajak dan diberi peringatan berkali-kali oleh Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad tidak juga mau kembali kepada jalan yang benar. Kaum Ad justru menghina dan mengolok-olok Nabi Hud alaihissalam karena tidak percaya terhadap semua ajakan Nabi Hud alaihissalam. Bahkan dengan sombongnya, kaum Ad menentang Nabi Hud alaihissalam serta menyampaikan bahwa mereka tak akan meninggalkan patung-patung berhala sembahan mereka. Perilaku mereka bahkan makin menjadi-jadi hingga suatu saat kaum Ad menantang Nabi Hud alaihissalam untuk menurunkan azab sebagai bukti bahwa Nabi Hud alaihissalam adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut kemudian mendorong Nabi Hud alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menimpakan azab kepada kaum Ad. Doa Nabi Hud alaihissalam tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menimpakan azab kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan bermacam azab yang diturunkan secara berturut-turut. Kaum Ad dilanda yang panjang yang menyebabkan tanaman-tanaman di kebun mereka mati, sumber air mengering hingga hewan-hewan ternak mereka mati dan tak ada satupun yang bisa hidup. Belum lagi awan gelap yang meliputi negeri kaum Ad yang disertai badai angin serta petir yang terus-terusan menyambar. Bahkan diceritakan bahwa saking kencangnya badai angin yang melanda membuat seluruh penduduk kaum Ad berterbangan dengan bangunan-bangunan rumah mereka sendiri. Azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ditimpakan kepada kaum Ad selama 7 hari dan 8 malam, sehingga membuat seluruh keturunan kaum Ad binasa tanpa tersisa satupun. Tak ada yang tersisa dari bencana tersebut selain Nabi Hud alaihissalam serta orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud berikut orang mukmin hijrah ke Hadramaut untuk memulai kehidupan baru. Itulah tadi kisah singkat raksasa kaum Ad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.